Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama gue di Jago Project, channel seputaran event, pameran, dekorasi, dan juga interior. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan dijauhi dari segala penyakit. Oke, jangan sampai sakit ya. Kali ini kita mau ngapain? Kali ini kita mau ngomongin kerjaan kita di desain interior. Cuman, pembahasan kali ini bukan tentang tutorial ya. Biasanya kan kita tutorial. Kali ini kita coba mengupas di balik sebuah proyek, di mana kebutuhan desain interior itu dibutuhkan. Nah, alasannya kenapa hal ini kita bahas? Karena kita mau share pengalaman kita agar menjadi gambaran nih ke kalian, di mana ketika kita memulai mengambil pekerjaan untuk proyek interior itu, sampai di mana selesainya proyek yang kita buat itu. Dan ini juga menjadi evaluasi untuk bagaimana supaya ke depan kita semakin baik. Nah, oke. Nah, topiknya kita sebut aja bagaimana kita bisa sukses di proyek. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu untuk video kali ini. Yang gue sampaikan ini cuman dari pengalaman gue aja. Jadi gue berpendapat dan belum tentu benar. So, jadi diambil aja hikmahnya. Yang baik bisa kalian ambil, yang salah ya jangan ditiru. Hitung-hitung belajar dari kesalahan orang lain lah. Oke? Ini gue sambil jalan-jalan ya. Udah lama PSBB di Jakarta. Dan sekarang mall-mall udah banyak yang dibuka, sambil jalan-jalan, sambil refreshing, sambil kita bikin vlog. Oke. Nah, untuk ikut serta di sebuah proyek, idealnya menurut gua pertama-tama kalian harus tahu dengan benar posisi kalian dulu di sebuah pekerjaan. Nah, gua kasih contoh bahasa gampangnya ya. Misalnya kalian tuh diminta tolong sama orang lain untuk membantu dia mengerjakan proyek interior. Lalu kalian bekerja sama untuk dapetin itu proyek. Atau contoh kedua, proyek itu sudah berjalan, terus kalian dapat callingan untuk menyelesaikan proyek itu. Contoh ketiga, itu seorang owner dari pemilik kafe yang menghubungi kalian untuk menyelesaikan pembangunan proyek kafenya. Ini perkara kalian melalui proses lelang, pitching dengan swasta maupun departemen, ya sama aja ya. Kemungkinan kasus tadi bisa terjadi. Yang gue maksud di sini tuh positioning kita di sebuah proyek. Nah, kenapa ini penting? Yuk kita bedah pertama jika kalian dimintain tolong tadi. Ngebantuin dia mengerjakan proyek. Artinya kalian ini berpartner. Nah, jika kalian partneran, kalian harus berhati-hati. Gue bicara potensinya dari case yang sering terjadi. Proyek kalian tuh bisa selesai dengan sangat baik, atau malah sebaliknya, proyek kalian tuh malah bisa buyar pada saat pelaksanaan. Kenapa demikian? Karena tidak adanya trust atau kepercayaan. Akhirnya curiga sana, curiga sini. Ya mungkin kalian juga gak suka cara kerja dia, dan sebaliknya.
atau malah dia nggak suka cara kerja kalian. Apapun statement dari salah satunya, semua itu pembenaran bagi masing-masing bersangkutan. Jadi menurut gue perjelas dulu lah hubungan kalian jika berpartner. Kalau ibarat pacar tuh ya, suka sama suka lah gitu. Akhirnya jadi apa? Jadi bucin, ya kan? Jadi intinya satukan visi dulu, perjelas tugas masing-masing. Jika clear semua, bisa dibalut dengan hitam di atas putih, agar supaya jadi pengingat hak dan kewajibannya. Ini dapur rumah tangga kalian, jadi permasalahan ini user yang kena imbas. Imbasnya apa? Ya ketiban panci. Next, contoh kedua, mengerjakan proyek yang sedang berjalan. Nah, langkah pertama sebelum kita ambil, ketahui dulu. Jadi kita tahu dulu tuh, kenapa ini bisa terjadi. Kalau kamu anggap, alah ini terlalu bertele-tele gitu. Ya enggak sebenarnya. Karena ini sebenarnya untuk antisipasi kita. Jangan-jangan ini buntut dari imbas permasalahan yang pertama. Atau hal ini biasanya juga karena ditinggal tukang. Beragam latar belakangnya. Nah, berhati-hati jika kalian ada di posisi ini. Perlu diketahui, setiap pekerja itu bisa menghasilkan output yang sama dengan proses yang berbeda. Atau bisa juga proses yang sama, outputnya sama, tapi waktunya berbeda. Pasti kalian yang paham lah di dunia pertukangan. Istilahnya, daripada memperbaiki yang udah ada, lebih baik ya enak bikin baru. Tapi alih-alih bikin baru dari nol, coba kalian pertimbangkan waktunya itu cukup nggak, mengingat proyek udah setengah jalan. Pembayarannya aman nggak, karena kerja jadi 2 kali, artinya ada kemungkinan overcost. Dan apa bisa sesuai dengan ekspektasi. Jika kita aware posisi seperti ini, kita bisa lebih bijak bertindak dan memperhatikan sikap kita untuk mengambil keputusan. Karena salah-salah kita bersikap, bisa-bisa malah kita tuh membengkokkan yang udah lurus, bukannya meluruskan yang bengkok. Nah, balik lagi, yang kena imbas siapa? Ya user kita lagi. Kenapa dari tadi gue bilang user? Karena ini menyangkut contoh ketiga dalam posisikan kita di proyek. Bagaimana jika kita sebagai tangan pertama langsung dengan user sebagai klien kita, dengan partner maupun tidak. Bagaimana kita bisa sukses mengerjakan proyek tersebut? Kuncinya ada satu, yaitu komit atau komitmen. Jadi ini juga pesan yang gue dapat dari pengalaman saat menangani proyek. Nah, klien gue mengatakan gini, kerbau yang dipegang itu hidungnya, manusia yang dipegang itu ucapannya. Jadi berusaha tetap tidak berlebihan memberikan statement atau janji yang terlalu muluk, kecuali kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian katakan ke mereka dan berikan nilai yang pantas dengan hasil yang sesuai dengan batasan sumber daya kita. Kenapa gue bilang batasan? Ya, akui aja, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kita punya kelebihan, tentunya pasti kita ada kekurangannya. Oke, next di posisi ini kita juga harus mengerti bahwa kita bergerak di bidang jasa, tapi juga jangan berpikir klien kita tidak paham kondisi lapangan. Nah, anggap aja seperti ini, seorang pembalap, dia tidak selalu menyetir pada saat dia tidak sedang balapan, bisa aja dia pakai supir. Demikian juga begitu, belum tentu klien kan tidak paham apa yang kalian kerjakan. Jangan-jangan malah mereka lebih senior. Anggap aja
Dia tuh lebih pintar, dengan begitu mindset kita terbentuk agar tidak menyepelekan setiap pekerjaan. Simpelnya, tugas kita adalah menerima transferan pusingnya klien untuk jadi pusingnya kita. Oke, kita udah simak bagaimana kita bisa sukses di proyek. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Apa kalian udah siap dengan partner kalian? Apa kerjaan ini kamu ambil dengan adanya permasalahan? Apa kamu sudah yakin kamu memberikan servis yang terbaik untuk klien kalian? Insya Allah kita semua pasti bisa lewat itu semua. Asal kita bisa sadar diri. Jadi tahu di mana kita menempatkan diri dan sikap apa yang kita perluin di sini. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu menggebu-gebu mengambil keputusan. Melibatkan diri kalian terlalu jauh, akhirnya jadi kebablasan. Ya, ambisi itu bagus, tapi jangan sampai ambisi itu membawa kita ke arus yang salah, lalu membuat kita jadi tenggelam. Perhatikan, pelajari dulu, jika momen pas ombak setinggi gunung pun kita bisa lalui. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi kalian. Sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. See you. Bye-bye.